Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yantar Nova Purnama, mahasiswa Universitas Terbuka, dan saya mengajar di SDN Parung 03, tepatnya di Kabupaten Bogor. Diskusi 2 MPDR 5302 kali ini kita akan membahas tentang hasil analisis jurnal pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, tinjauan literatur. Tujuan analisis kita kali ini ada 3. Yang pertama yaitu kita akan melihat 5 hal penting yang ada pada jurnal. Lalu yang kedua, kita akan melihat atau menyampaikan pengalaman pribadi di tempat kita bekerja atau di sekitaran tempat kerja. Lalu kita akan menceritakan langkah-langkah konkret yang akan kita ambil untuk menciptakan lingkungan yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Yang ketiga, kita akan melihat atau menceritakan apa yang terjadi pada sebuah video New Boy, yang dimana di video tersebut dilihatkan sebuah kondisi multikultural yang ada di sekolah di luar negeri. Oke, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit ringkasan tentang isi jurnal yang telah kita baca, yaitu pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia harus dilakukan sedini mungkin dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ideal di era revolusi industri 4.0. Hal ini disebabkan karena revolusi industri 4.0 yang terjadi secara global ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia, namun juga menimbulkan dampak negatif. Akibat teknologi yang serba mudah dan instan, kearifan lokal dalam budaya Indonesia semakin luntur. Misalnya pudarnya sikap toleransi, tenggang rasa antar masyarakat yang kemudian dapat menimbulkan konflik dan diskriminasi di lingkungan sosial. Maka dari itu diperlukan suatu pendekatan multikultural yang dapat diimplementasikan pada pendidikan di Indonesia, khususnya melalui instansi pendidikan dan lingkungan keluarga sebagai sumber pendidikan utama seorang anak. Berdasarkan ketiga artikel ilmiah yang telah penulis kaji untuk diulas ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam menghadapi konflik sosial di era revolusi industri 4.0 yang bersumber dari keragaman etnis, budaya, suku, dan keberagaman lainnya, ini memang perlu suatu upaya pendekatan pendidikan multikultural. Dalam melakukan implementasi pendidikan multikultural ini, peran tenaga pendidik sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam membentuk karakter individu yang mencerminkan identitas bangsa. Oke, tadi adalah ringkasan dari isi sebuah jurnal yang sudah kita baca, yang akan kita analisa. Lalu berikutnya kita akan melihat kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari jurnal tersebut. Yang pertama, kita akan melihat kelebihan dari jurnal tersebut, yaitu pendidikan multikultural sebagai bidang kajian dapat melalui penelitian sosiologi antropologis, juga perlu terus-menerus dijadikan concern utama dalam pendidikan di Indonesia. Sehingga apabila kemudian terjadi suatu kondisi tertentu atau bahkan revolusi global selanjutnya, implementasi pendekatan pendidikan multikultural ini tetap relevan dengan multikulturalisme dan nasionalisme yang ada di Indonesia. Yang kedua, karakter keindonesiaan ini adalah harapan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Karena melalui karakter yang kuat, sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar. Oke, tadi kita sudah melihat kelebihan dari jurnal tersebut, dan sekarang kita akan melihat kelemahan yang ada pada jurnal tersebut. Yang pertama yaitu revolusi industri 4.0 yang terjadi secara global ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia, namun juga menimbulkan dampak negatif. Jadi dampak dari revolusi industri 4.0 ini bukan hanya
dampak positif, tetapi juga ada dampak yang negatif. Yang kelemahan yang kedua yaitu akibat teknologi yang serba mudah dan instan, kearifan lokal dalam budaya Indonesia semakin luntur. Misalnya pudarnya sikap toleransi dan tenggang rasa antar masyarakat yang kemudian dapat menimbulkan konflik dan diskriminasi di lingkungan sosialnya. Oke, itu adalah kelemahan dari jurnal tersebut. Ya, setelah kita melihat ringkasan dari isi dari jurnal, kelemahan dan kelebihannya, kita akan masuk pada tujuan yang pertama kita dari analisis kita ini. Yang pertama yaitu 5 hal penting apa yang diceritakan oleh penulis pada jurnal tersebut. Yang pertama yaitu revolusi industri 4.0. Jadi ini adalah tema yang diangkat oleh penulis, yaitu revolusi industri 4.0. Apa yang akan dibahas? Yang kedua yaitu yang penting dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0. Yang ketiga, pembentukan karakter. Yang keempat, pendekatan pendidikan multikultural. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu fungsi pendekatan pendidikan multikultural. Itu adalah 5 hal penting yang dapat kita lihat dari isi atau pembahasan yang dibahas oleh penulis pada jurnal yang dia tulis. Oke. Tujuan analisis yang kedua. Tujuan yang kedua yaitu pengalaman di sekolah atau di lingkungan kerja mengenai pendekatan multikultural, lalu langkah-langkah apa yang akan kita ambil untuk mengatasi kondisi sekolah apabila terjadi multikultural. Nah, yang pertama yaitu pada program MPLS. Nah, pada program MPLS yang pasti setiap sekolah pada awal tahun ajaran baru pasti mengadakan MPLS. Yang mana sekarang MPLS tersebut bukan hanya digadangkan untuk kelas-kelas awal, tetapi juga untuk semua siswa pada kelas-kelas yang baru mereka tempati, karena mereka ada yang naik kelas, ada yang pindah, sehingga mereka membentukkan program MPLS ini. Pada pelaksanaannya, kami dari pihak guru berkomitmen untuk menggali lebih dalam tentang peserta didik, serta peserta didik pun lebih memahami diri mereka dan lingkungan sekitar. Dengan mengenal dan memahami diri sendiri, pihak sekolah juga berharap peserta didik memahami hak dan kewajiban masing-masing. Jadi selain guru mengetahui kondisi awal dari siswa yang akan dia didik, guru juga memberikan refleksi sebuah pembelajaran agar siswa lebih memahami diri mereka, lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka juga nanti dapat memahami lingkungan sekitar mereka. Selain MPLS, kami di sekolah juga melaksanakan program P5. Dalam program P5 ada banyak pilihan capaian, seperti salah satunya yang kami pilih pada semester 1 yaitu dimensi kearifan lokal, yang mana kami bertujuan untuk menyampaikan kebinekaan Indonesia agar siswa mampu melestarikan, menjaga, serta saling menghargai perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu bukanlah sebuah masalah, namun itu adalah kelebihan yang harus kita syukuri dengan menjaga dan melestarikannya bersama. Jadi karena banyaknya budaya yang ada di Indonesia, sehingga kita memilih salah satu budaya yang mana budaya tersebut bukan budaya dari lokal atau dari daerah tempat tersebut, namun beberapa daerah yang tetap masih ada di Indonesia. Pada saat itu saya mengambil batik, yang mana batik itu adalah sebuah kearifan lokal yang dimana bukan hanya pada satu daerah, namun ada di beberapa daerah yang memiliki batik-batik khas masing-masing. Sehingga dengan keragaman-keragaman tersebut, siswa dapat memahami perbedaan-perbedaan serta nilai-nilai dari kearifan lokal tersebut. Kami yang pertama akan memberikan mereka sebuah
teori atau sebuah pengetahuan tentang batik. Setelah itu mereka mempelajari apa fungsi batik, apa makna dari batik, lalu mereka mempraktikkan sendiri bagaimana cara membuat batik dan bagaimana mereka dapat melihat hasil dari karya mereka. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu kita akan menceritakan apa isi dari video New Boy yang sudah kita lihat pada materi pengayaan di sesi kedua ini. Hal yang saya tangkap dari sebuah video tersebut, video New Boy tersebut, bahwasanya perbedaan adalah hal yang sangat mencolok dan menyita perhatian. Jelas ya, karena perbedaan itu menyita perhatian seseorang. Dengan adanya perbedaan itu pasti adanya timbulnya sebuah kesenjangan ataupun sebuah daya tarik seseorang untuk memperhatikan, melihat, menganalisa, dan bertindak, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Dalam kasus pada video New Boy, sangat jelas perbedaan ras anak berkulit putih dan berkulit hitam, di mana sering terjadi pembulian terhadap kedua ras tersebut. Jadi yang sering terjadi pembulian itu biasanya adalah ras-ras yang minoritas. Selain itu, terdapat dua guru dan dua cara pendekatan terhadap siswa yang berbeda pula. Jadi ada guru di ras berkulit hitam, di mana dia mengajar hanya anak-anak ras-ras yang berkulit hitam. Sedangkan guru yang berkulit putih, dia mengajar pada multikultural. Ada anak yang berkulit hitam dan ada anak yang berkulit putih. Pada guru yang berkulit hitam memberikan kepercayaan dan pendekatan yang lebih intens terhadap siswa, dan pada guru yang berkulit putih dia memberikan ketegasan kepada siswa. Nah, dari kedua guru yang ada pada video yang saya pelajari, yaitu pendekatan multikultural ini memerlukan ketegasan namun tetap memposisikan siswa adalah objek yang sedang bertumbuh yang masih memerlukan perlakuan khusus secara adil atau equitable pedagogi. Serta selain itu guru juga memberikan refleksi tentang pentingnya kesadaran kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat atau content integration. Jadi ini adalah hal-hal yang diperlihatkan oleh guru yang berkulit putih dengan dia bersikap tegas untuk mengatakan bahwasanya pembulian terhadap perbedaan itu tidak baik dan mereka juga diberikan hukuman-hukuman dan sanksi. Namun di balik itu juga guru memberikan contoh kesadaran dalam kehidupan masyarakat bahwasannya kita itu pasti ada perbedaan dari individu satu dan individu yang lainnya. Baiklah teman-teman semua, itu adalah hasil dari analisis tugas diskusi 2 kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan like, share, dan komen untuk perbaikan. Kita belajar bersama. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.